Baghdad merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Selama lebih dari 500 tahun, kota ini sudah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, seni, dan kemiliteran Islam. Perpustakaan Baghdad sendiri dikenal sebagai perpustakaan terbesar di muka bumi pada masanya. Ruang lingkup kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah membentang mulai dari Asia Selatan, Tengah dan Barat, serta kawasan Afrika dan sebagian Eropa. Pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuannya pun masyhur dikenal dunia. Pada saat peristiwa invasi tentara Mongol, khalifah yang memimpin kekhalifahan Abbasiyah adalah Al-Mustasim yang dilantik menjadi khalifah pada tahun 1242 Masehi. Tapi di bawah pemerintahnya, negara tidak terkelola dengan baik. Ia berkemauan lemah, senang bergaul dengan musisi dan minum anggur daripada mengasah kecakapannya dalam mengelola negara. Di bawah pemerintahannya, Abbasiyah sudah mulai meninggalkan masa-masa kejayaannya dan sedang menempuh jalan kehancuran. Sebelum terjadinya invasi ke Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah yang saat itu sedang mengalami era dekadensi yang sangat parah, diwajibkan untuk membayar upeti tahunan kepada penguasa Mongol. Bahkan pada tahun 1251, saat Mongke Han dilantik menjadi Han Agung, Khalifah Abbasiyah mengirimkan delegasinya untuk memberi penghormatan. Namun Mongke Han memiliki kebijakan lain. Baginya, persembahan yang diberikan oleh kekhalifahan Abbasiyah sudah tidak memadai. Ia ingin Khalifah Al-Mustasim datang secara pribadi ke Karakorum, ibu kota kekaisaran Mongol abad ke-13, untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan Mongol. Namun, Khalifah Al-Mustasim menolak melakukannya, dan rencana invasi pun dibuat untuk Baghdad. Mongke Han mengutus adiknya, Hulagu Han bersama 150.000 pasukan menuju Baghdad, sebuah kekuatan yang belum pernah digelar dalam sejarah Mongol sebelumnya. Mayoritas tentara Hulagu Han adalah pejuang Mongolia, dalam pasukan tersebut juga terdapat orang-orang Kristen, termasuk tentara yang dipimpin oleh Raja Armenia, tentara salib Frank dari kerajaan Antiochia, dan orang-orang George. Selain itu, ada tentara Muslim dari berbagai suku Turki dan Persia, dan 1.000 insinyur Cina yang memiliki spesialisasi artileri. Sebelum memutuskan untuk menyerang Baghdad, pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Han sudah terlebih dahulu menaklukkan Iran Selatan. Selanjutnya, mereka menghancurkan sekte Nizari Ismaili Shah dan menaklukkan benteng-benteng sekte Al-Ashen di Alamut di Iran Barat Laut. Adapun Baghdad adalah perhentian berikutnya dalam daftar ekspedisinya. Melihat besarnya pasukan Mongol, Khalifah Al-Mustasim sebenarnya sempat mengubah keputusannya. Namun semua sudah terlambat. Pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi pasukan Mongol menginvasi Baghdad. Tidak banyak halangan berarti dalam perjalanan pasukan Hulagu menuju Baghdad. Begitu tiba, tentara Mongol langsung membangun jaringan pertahanan dan parit di sekeliling kota Baghdad. Khalifah Al-Mustasim melakukan upaya terakhir untuk bernegosiasi dengan Hulagu, namun tawaran ini kembali ditolak. Sebagaimana kebiasaan, bangsa Mongol hanya akan memberlakukan sekali penawaran pada musuhnya, dan setelah itu, tidak ada lagi peluang untuk bernegosiasi. Hingga akhirnya, pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, Khalifah Al-Mustasim menyerahkan Baghdad kepada Hulagu Han dan nyaris tanpa perlawanan. Keputusan ini sangat mengecewakan masyarakat Baghdad. Sebuah bencana pun sudah membayang di depan mata mereka setelah terjadi peristiwa penyerahan tersebut. Namun, Hulagu dan pasukannya tidak langsung memasuki kota selama 3 hari setelah penyerahan tersebut. Hulagu terlebih dahulu mengobservasi dan memetakan dengan seksama dinamika di Baghdad. Dan setelah 3 hari, ia memasuki Baghdad bersama pasukannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyingkirkan komunitas Kristen Nestorian Baghdad ke tempat aman. Hulagu menyuruh mereka untuk mengunci diri di gereja mereka, dan memerintahkan tentaranya untuk tidak menyentuh mereka. Keputusan ini dibuat karena mengingat ibu Hulagu dan istrinya adalah orang Kristen Nestorian. Setelah masuk ke dalam kota, Hulagu mengizinkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan sepuas-puasnya untuk merayakan kemenangan mereka. Seketika, Baghdad berubah menjadi arena pembantaian paling brutal. Selama berhari-hari, baik pria, wanita, maupun anak-anak, masyarakat sipil maupun tentara dikejar dan dibunuh oleh pasukan Hulagu. Jumlah korban tewas dalam peristiwa ini tidak terhitung secara pasti. Menurut berbagai perhitungan para ahli jumlahnya berkisar antara 90.000 sampai 1 juta rakyat Baghdad tewas dalam peristiwa ini.
Para bangsawan pun tidak luput dari keganasan pasukan Mongol. Sekitar 3.000 tokoh terkemuka Baghdad, termasuk para pejabat dan anggota keluarga Abbasiyah tewas dibantai, tidak terkecuali Khalifah, yang ditahan untuk waktu yang tidak terlalu lama dan dibiarkan hidup sementara, sambil menyaksikan kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan Mongol. Konon, Hulagu dinasehati oleh para peramal, bahwa darah Khalifah Abbasiyah tidak boleh tumpah ke bumi. Bila itu terjadi, maka bumi akan menolaknya, dan bencana alam pun akan terjadi. Untuk mensiasati hal tersebut, Hulagu mengeluarkan perintah mengeksekusi Khalifah dengan cara menggulungnya dengan karpet tebal, kemudian secara bersama-sama diinjak oleh barisan pasukan kuda Hulagu sampai mati. Fungsi karpet itu tidak lain untuk menghindari darah sang Khalifah jatuh ke bumi. Dan demikianlah ujung kisah hidup sang Khalifah Abbasiyah terakhir. Setelah puas bersukaria di Baghdad, Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota yang pernah mencapai peradaban paling tinggi itu dalam keadaan hancur berantakan dan nyaris tanpa penghuni. Asap membumbung tinggi dan menyebar sejauh hampir 50 km. Perpustakaan besar Baghdad, yang berisi banyak dokumen sejarah berharga dan buku tentang topik mulai dari kedokteran hingga astronomi, dihancurkan. Korban selamat mengatakan bahwa air sungai Tigris menghitam karena tinta dari sejumlah besar buku yang dilempar ke sungai, dan bercampur warna merah yang berasal dari darah para ilmuwan dan filsuf yang terbunuh. Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota sambil melawan arah hembusan angin, untuk menghindari aroma busuk mayat manusia yang demikian menyengat. Bahkan jaringan kanal yang berfungsi untuk mengairi tanah subur pun tak luput dari penghancuran pasukan Hulagu. Bencana kelaparan dan wabah menyerang sisa-sisa penduduk Baghdad yang jumlahnya kurang dari seperempat. Diperkirakan lebih dari 1 dekade Baghdad terjerembab dalam kondisi seperti ini.